Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada video kali ini kita akan bahas soal PAUD ya, sesuai request terbanyak. Kemarin banyak yang komen, Pak tolong dong soal pretest PAUD-nya. Ini adalah soal-soal yang sudah saya bahas sebenarnya di video-video sebelumnya. Takutnya teman-teman tidak tahu cari di mana tempat videonya ya. Padahal gampang sekali, tinggal buka playlist. Ada banyak sekali soal-soal PAUD di sana. Silahkan teman-teman pelajari di sana. Cukup banyak sekali yang sudah saya buat sejak beberapa tahun lalu, dan sebenarnya itu aja yang mutar-mutar teman-teman. Banyak teman-teman saya yang di sekolah maupun di teman-teman CMGMP itu minta soal yang sama persis. Jadi jangan terlalu berharap soal yang seperti itu ya teman-teman. Itu susah sebenarnya kalau kita maunya yang persis. Misalnya saya kasih kue, nanti kuenya yang dikasih ke pelaksana di sana itu sama persis dengan kue yang saya kasih, tidak ya. Minimal ada gambaran, ada persiapan dari teman-teman, karena di sini kalau kita bahas soal kita akan bahas sedetail mungkin ya teman-teman. Jadi nanti kalau soalnya agak dirubah sedikit, itu akan teman-teman bisa jawab nanti. Jadi jangan berharap sama persis ya. Kalaupun sama persis, alhamdulillah, saya sangat bersyukur bisa kasih yang sama persis. Tapi kalau dimodif lagi, itu saya pikir tidak ada masalah sepanjang kita punya bekal, sepanjang kita punya jurus-jurus yang lainnya. Jurusnya itu adalah kita memahami soal yang ada di sini ya teman-teman. Baik, untuk pedagogi silakan teman-teman pelajari, sudah saya buatkan banyak videonya. Pelajari juga itu, meskipun yang terbanyak itu adalah soal profesional teman-teman. Jadi jangan terlalu fokus belajar pedagogi saja ya. Harus belajar juga profesional, karena profesional lah soal yang paling banyak nanti muncul pada saat teman-teman ujian. Dan selain pedagogi ada juga soal sosial kepribadian. Insya Allah kita akan buat nanti, perbanyak nanti soal sosial kepribadian itu juga ya. Baik, sebelum lanjut jangan lupa bantu saya untuk klik subscribe, like, dan bantu share. Semoga saya makin semangat. Insya Allah mapel yang lain akan menyusul nanti, karena bukan hanya teman-teman PAUD saja yang minta ya. Kita lihat soalnya ya, tanpa membuang waktu. Nah, ini dia soal yang pertama. Jadi teman-teman kalau bisa dijawab dulu, nanti setelah dijawab baru dilanjutkan videonya ya. Kalau terlalu cepat, saya harap teman-teman bisa pause dulu. Nanti sudah dijawab baru teman-teman lanjut lagi videonya, seperti itu ya. Baik, kita lihat bagaimanakah cara anak memperoleh bahasa ketika berusia kurang dari 1 tahun. A. Mendengarkan orang dewasa berbicara. B. Meniru ucapan orang dewasa. C. Memperhatikan muka orang dewasa dan menanggapi dengan bahasa mereka. D. Bermain-main dengan bunyi atau mengoceh. Nah, kira-kira menurut teman-teman jawaban yang tepat yang mana? Anak di bawah 1 tahun ya, berusia kurang dari 1 tahun. Bagaimana caranya anak itu memperoleh bahasa? Baik, kita lihat jawabannya. Dari jawaban yang tepat adalah bermain-main dengan bunyi atau mengoceh-ngoceh ya. Saya yakin teman-teman yang terbiasa melihat anak-anak di sekitarnya itu bisa ingat atau bisa perhatikan anak-anak yang umurnya di bawah 1 tahun ya. Kita lihat pembahasannya. Setelah tahap vokalisasi, bayi mulai mengoceh atau babbling. Celotehan merupakan ujaran yang memiliki suku kata tunggal seperti mu dan da. Adapun umur si bayi mengoceh tak dapat ditentukan dengan pasti. Mar'at tahun 2005 halaman 43 menyebutkan bahwa ocehan ini terjadi pada usia antara 5 dan 6 bulan. Darjo Wijojo 2005 halaman 244 menyebutkan bahwa celoteh terjadi pada umur 8 sampai dengan 10 bulan. Perbedaan pendapat seperti ini bisa saja. Yang perlu diingat bahwa kemampuan anak berceloteh
tergantung pada perkembangan neurologi seorang anak. Jadi ada ahli yang mengatakan bahwa dia bisa mengoceh pada saat berusia 5 dan 6 bulan, antara 5 dan 6 bulan, dan ada juga yang bilang 8 dan sampai 10 bulan ya, tergantung perkembangan neurologi seorang anak, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa like ya, tinggal pencet saja teman-teman, tidak berat kok ya, bantu saya ya. Oke, kita masih ada nih pembahasannya. Pada tahap celote ini, anak sudah menghasilkan celote vokal dan konsonan yang berbeda seperti frikatif dan nasal. Mereka juga mulai mencampur konsonan dengan vokal. Konsonan yang keluar pertama adalah konsonan bilabial hambat dan bilabial nasal. Vokalnya adalah A, dengan demikian strukturnya adalah KV ya, atau K sampai V. Ciri lain dari celotehan adalah pada usia sekitar 8 bulan struktur silabel KV ini kemudian diulang sehingga muncullah struktur seperti ini. Orang tua mengaitkan kata papa dengan ayah dan mama, dengan ibu ya. Meskipun yang ada di benak tidaklah diketahui. Tidak mustahil celotehan itu hanyalah sekedar artikulori belaka. Itu menurut Darmo Wijojo pada tahun 2005 halaman 245 ya di bukunya. Oke, saya kira kalau pembahasannya begini, nanti soalnya kalau dirubah lagi teman-teman, saya yakin bisa menjawab ya, kalau dimodif sedikit ya, tapi dengan esensi yang sama atau isi yang sama. Kita lanjut ke soal berikutnya. Menurut Jean Piaget, anak yang membangun kemampuan kognitif melalui interaksi dengan dunia sekitar disebut A. strukturalisme, B. konstruktivisme, C. behaviorisme, D. progresivisme. Nah, ini menurut Piaget nih, kira-kira yang mana jawabannya? Apakah dia strukturalisme, konstruktivisme, behaviorisme, progresivisme? Jadi nanti kalau teman-teman pretest, usahakan jangan seperti ini ya. Ini saya lagi ngebut, soalnya kalau siang saya agak sibuk di sekolah, saya agak ngebut untuk bikin konten. Hindari hitam seperti ini sebelah mukanya ya. Nanti usahakan pencahayaannya pada saat teman-teman pretest itu menyeluruh. Ini sekedar saran ya. Oke, saya yakin teman-teman sudah jawab. Oke, jadi jawabannya adalah teori konstruktivisme ya. Kita lihat pembahasannya. Teori ini membahas munculnya dan diperolehnya skemata atau skema tentang bagaimana seseorang mempersepsi lingkungannya dalam tahapan-tahapan perkembangan. Saat seseorang memperoleh cara baru dalam mempresentasikan informasi secara mental. Teori ini digolongkan ke dalam konstruktivisme yang berarti tidak seperti teori nativisme yang menggambarkan perkembangan kognitif sebagai pemunculan pengetahuan dan kemampuan bawaan. Teori ini berpendapat bahwa kita membangun kemampuan kognitif kita melalui tindakan yang termotivasi dengan sendirinya terhadap lingkungan. Untuk pengembangan teori ini, Piaget memperoleh Erasmus Prize. Piaget membagi skema yang digunakan untuk anak untuk memahami dunianya melalui 4 periode utama yang berkorelasi dengan dan semakin canggih seiring pertambahan usia. Ini ada periode sensomotor menurut Piaget usia 0 hingga 2 tahun, kemudian periode praoperasional atau usia 2 hingga 4 tahun, ada periode operasional konkret usia 7 sampai 11 tahun, kemudian ada periode operasional formal usia 11 tahun sampai dewasa. Jadi teman-teman yang mau lihat pembahasan lebih lanjutnya ada di video saya yang sebelumnya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Anak usia taman kanak-kanak berada pada tahap perkembangan A. Praoperasional, B. Formal operasional, C. Konkret operasional, D. Sensori
motor? Silahkan teman-teman jawab dulu. Mudah-mudahan setelah belajar di sini teman-teman punya bekal untuk lulus pretest PPG tahun 2023 nanti. Oke, saya yakin teman-teman sudah mengunci jawabannya. Kita lihat jawaban yang tepat. Nah, ini dia. Jadi dia berada pada tahap operasional konkret ya. Jadi umur TK itu kan rata-rata 4 sampai 7 tahun ya. Atau 5 sampai 7 tahun atau 6 sampai 7 tahun. Jadi maksimal 7 tahun. Nah, pada masa ini anak mulai dapat menerima rangsangan meski masih sangat terbatas. Si kecil pun sudah masuk ke dalam lingkungan sosial. Ciri tahapan ini adalah anak mulai bisa menggunakan operasi mental yang jarang dan secara logika kurang memadai. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu saya share sebanyak-banyaknya teman-teman. Proses penyerapan informasi baru ke dalam informasi yang telah ada di dalam skemata atau struktur kognitif anak adalah A. Equilibrium, B. Akomodasi, C. Adaptasi, D. Asimilasi. Oke, kira-kira yang mana nih teman-teman? Maaf ya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah opsi B ya. Dia termasuk asimilasi ya. Proses penyerapan informasi baru ke dalam informasi yang telah ada. Ini dia termasuk asimilasi ya. Biasa disebut juga skemata ya. Ini dia. Perkembangan kognitif anak pada hakikatnya merupakan hasil proses asimilasi, akomodasi, dan equilibrium. Asimilasi berkaitan dengan proses penyerapan informasi baru ke dalam informasi yang telah ada di dalam skema atau struktur kognitif anak itu sendiri. Akomodasi adalah proses menyatukan informasi baru dengan informasi yang telah ada di dalam skema sehingga perpaduan antara informasi tersebut memperluas skemata anak. Sedangkan equilibrium itu berkaitan dengan usaha anak untuk mengatasi konflik yang terjadi dalam dirinya pada waktu ia menghadapi suatu masalah. Untuk memecahkan masalah tersebut, ia menyeimbangkan informasi yang baru yang berkaitan dengan masalah yang dihadapinya dengan informasi yang telah ada di dalamnya, di dalam skematanya secara dinamis ya. Sebagai contoh, pada waktu anak diberi buah lain berkulit, maka buah lain ya yang berkulit maksudnya, maka anak akan menyeimbangkan pengetahuannya tentang jeruk dengan cara-cara yang harus dilakukannya agar buah tersebut dapat dimakan. Kalau teman-teman kurang paham dengan penjelasan saya, bisa dihentikan dulu videonya kemudian dipahami ya pelan-pelan, dibaca pelan-pelan. Nanti kalau saya ulang-ulang malah akan menambah durasi video semakin lama teman-teman. Oke, kita lihat ada soal lagi nih. Anak yang sudah mulai dapat membedakan antara fantasi dan kenyataan yang sebenarnya berada dalam rentang usia A 4 hingga 5 tahun, B 2 hingga 3 tahun, C 2 hingga 4 tahun, D 5 hingga 6 tahun. Nah, kira-kira yang mana di sini, teman-teman? Jawaban yang tepat kira-kira yang sudah berada di antara fantasi dan kenyataan. Oke, saya yakin teman-teman sudah jawab. Kita lihat jawabannya. Jadi jawabannya adalah opsi C ya. 2 hingga 4 tahun. Piaget membagi perkembangan kognitif tadi ya, di nomor sebelumnya sudah kita lihat ke dalam 4 fase, yaitu fase sensomotor, fase praoperasional, fase operasi konkret, dan fase operasi formal. Itu menurut Piaget tahun 1972, halaman 49 sampai halaman 91. Nah, kita lihat
subfase fungsi simbolis terjadi pada usia 2 hingga 4 tahun. Pada masa ini, anak telah memiliki kemampuan untuk menggambarkan suatu objek yang secara fisik tidak hadir. Kemampuan ini membuat anak dapat menggunakan balok-balok kecil untuk membangun rumahan, menyusun puzzle, dan kegiatan lainnya. Pada masa ini, anak sudah dapat menggambar manusia secara sederhana. Fase berpikir secara egosentris terjadi pada usia 2 hingga 4 tahun. Berpikir secara egosentris ditandai oleh ketidakmampuan anak untuk memahami perspektif atau cara berpikir orang lain, benar atau tidak benar. Bagi anak, pada fase ini ditentukan oleh cara pandangnya sendiri, yang disebut dengan istilah egosentris. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu saya share channel ini ke sosial media teman-teman ya. Perkembangan kreativitas akan berhasil jika A. Pelaksanaan pembelajaran pada anak di usia dini berorientasi pada pelajaran membaca, menulis, dan berhitung, maka fungsi imajinasi pada belahan otak kanan terabaikan. B. Membebani belahan otak kiri pada anak dengan tugas-tugas hafalan dan bersifat akademis. C. Pembelajaran pada anak usia dini dilaksanakan secara seimbang dan harmonis dalam mengembangkan kedua belahan otak. D. Pembelajaran anak usia dini kurang memberikan kebebasan. Nah, kira-kira yang mana di sini termasuk pengembangan kreativitas yang dianggap bisa berhasil ya teman-teman. Jadi silahkan dipilih dulu ya opsinya. Saya kasih waktu sekitar 5 detik. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah opsi C ya. Pembelajaran pada anak usia dini dilaksanakan secara seimbang dan harmonis dalam mengembangkan kedua belahan otaknya. Jadi kalau di Australia itu teman-teman, menurut cerita teman-teman saya yang S2 di sana dan doktor di sana itu memang tidak mengembangkan otak kanannya ya. Mereka hanya diajar bagaimana adab-adab ya, adab membuang sampah, adab sopan santun dan sebagainya. Beda kalau kita di Indonesia itu dia agak disimbangkan karena anak-anak sudah belajar calistung ya, membaca, mengenal huruf dan angka seperti itu. Kita lihat pembahasannya. Kreativitas anak dapat dikembangkan dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama ada bermain nih. Bermain merupakan awal dari perkembangan kreativitas ya, karena dalam kegiatan yang menyenangkan anak dapat mengungkapkan imajinasinya dengan bebas. Oleh karena itu, kegiatan bermain dapat dijadikan dasar dalam mengembangkan kreativitas anak. Selanjutnya adalah melatih kemampuan otak kanan. Nah, ini. Untuk melatih kemampuan otak kanan, caranya adalah dengan mengajak anak-anak bernyanyi, berpuisi, menggambar, dan berbagai macam kegiatan kreatif lainnya agar kemampuan otak kanan dapat bekerja lebih optimal. Pada umumnya di sekolah anak-anak akan lebih cenderung menggunakan otak kiri, dan bila kemampuan otak kanan dan kiri bisa bekerja dengan baik dan seimbang, maka anak-anak tidak hanya akan berpeluang mendapatkan prestasi di bidang akademis saja, melainkan bisa meraih prestasi-prestasi di bidang yang lain, misalnya kesenian. Nah, itulah hebatnya kita ya. Kita dituntut untuk mampu berkembang di semua lini ya, di kurikulum kita di Indonesia seperti itu. Nah, ini ada berkreasi setiap hari. Selanjutnya ya, ini lanjutan dari yang tadi. Agar anak-anak kreatif, kita dapat mengajarkan pada anak-anak dengan kegiatan menggambar, melipat kertas, bermain game, bermain puzzle, bermain permainan-permainan edukatif, bernyanyi, bercerita, dan masih banyak lagi.
Selanjutnya memberi anak pengalaman baru ya. Ini ada juga untuk memberikan pengalaman baru pada anak-anak, berikan waktu khusus dengan mengajak ke tempat-tempat yang belum pernah dikunjunginya, seperti museum, kebun binatang, dan taman rekreasi. Hal-hal baru ini dapat meningkatkan atau merangsang imajinasi anak sehingga kreativitas anak semakin meningkat, teman-teman. Jadi ada beberapa poin ini. Selanjutnya melatih kemampuan anak mendengar ya. Ini untuk melatih kemampuan mendengar anak dapat menggunakan tape recorder dan loudspeaker ya, tape recorder ya. Alat-alat tersebut bisa digunakan untuk melatih kemampuan mendengar anak-anak agar indera pendengaran anak bisa terlatih dengan baik. Lebih baik kita sering-sering mengajak anak untuk mendengarkan lagu-lagu, ada cerita, lalu menanyakan hal-hal yang terdapat pada lagu atau cerita tersebut. Dapat juga belajar bahasa Inggris jika usia anak sudah memadai. Kemudian sediakan fasilitas yang mendukung kreativitas anak. Ini yang terakhir ya, dari poin-poin yang tadi yang sudah saya sebutkan. Silahkan kembali lihat lagi kalau teman-teman belum tersave baik di otaknya. Untuk merangsang kreativitas anak yaitu dengan cara menyediakan fasilitas yang mendukung kreativitas anak seperti mainan bongkar pasang, balok susun, puzzle. Ketika bermain permainan ini, anak akan masuk pada imajinasinya sendiri. Maka akan sangat merangsang proses berpikir dan kreativitas anak. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pembelajaran yang paling tepat untuk mengembangkan kognitif anak usia 5 hingga 6 tahun adalah A. Mengajar membaca, menulis, dan berhitung. B. Memberi kesempatan pada anak untuk memperoleh pengalaman langsung dalam berbagai aktivitas pembelajaran. C. Memberikan pekerjaan rumah agar anak dapat belajar di rumah. D. Memberi pelajaran sebagai persiapan masuk sekolah dasar. Nah, kira-kira mana di sini jawaban yang tepat, teman-teman? Ya, mengembangkan kognitif anak usia 5 hingga 6 tahun ya. Baik, kita lihat jawabannya. Saya yakin teman-teman sudah mengunci jawabannya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah opsi B, yaitu memberi kesempatan pada anak untuk memperoleh pengalaman langsung dalam berbagai aktivitas pembelajaran. Fase operasional dapat dibagi ke dalam 3 subfase, yaitu subfase fungsi simbolis, subfase berpikir secara egosentris, dan subfase berpikir secara intuitif ya. Subfase fungsi simbolis terjadi pada usia 5 hingga 6 tahun. Pada masa ini, anak telah memiliki kemampuan untuk menggambarkan suatu objek yang secara fisik tidak hadir. Kemampuan ini membuat anak dapat menggunakan balok-balok kecil untuk membangun rumah-rumahan, menyusun puzzle, dan kegiatan lainnya. Pada masa ini, anak sudah dapat menggambar manusia secara sederhana. Subfase berpikir secara egosentris terjadi pada usia 2 hingga 4 tahun. Berpikir secara egosentris ditandai oleh ketidakmampuan anak untuk memahami perspektif atau cara berpikir orang lain, benar atau tidak benar. Bagi anak pada fase ini ditentukan oleh cara pandangnya sendiri yang disebut dengan istilah egosentris. Ya, tadi juga sudah dibahas ini ya teman-teman. Jadi saya secara tidak langsung kita mengulang, tapi soalnya berbeda ya. Seperti itu yang saya maksud. Oke, ada lagi soal berikutnya. Salah satu komponen bahasa yang menekankan pada penggunaan bahasa dalam konteks komunikatif adalah A. Morfologi, B. Fonologi, C. Semantik, D. Pragmatik. Nah, kira-kira yang mana nih? Salah satu komponen bahasa yang menekankan pada penggunaan bahasa dalam konteks komunikatif. Apakah morfologi, fonologi, semantik, atau malah pragmatik? Ya, ini juga dipelajari oleh anak-anak bahasa ya, baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sebagainya.
Oke, sudah dikunci ya. Kita lihat jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B, yaitu dia termasuk di fonologi. Nah, kita lihat pembahasannya satu-satu ya. Pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud tuturan. Konteks luar bahasa ialah unsur di luar tuturan yang mempengaruhi maksud tuturan. Selanjutnya ada fonologi, adalah ilmu tentang perbendaharaan bunyi-bunyi bahasa dan distribusinya. Fonologi diartikan sebagai kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Nah, ini terkait dengan bunyi ya. Jadi ini dia yang tepat ya tadi ya, fonologi. Selanjutnya ada morfologi atau ilmu bentuk kata, adalah cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Morfologi mempelajari seluk-beluk ya bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Jadi ini lebih menganalisis kata-kata ya. Selanjutnya ada semantik. Semantik adalah cabang dari linguistik yang menyelidiki tentang makna bahasa. Dengan kata lain, semantik adalah pembelajaran tentang makna ya. Jadi kalau ini fonologi itu diucap ya. Yang paling mendekati di sini adalah fonologi yang berucap ya, berkomunikasi seperti itu. Oke, jadi nanti kalau soalnya ada yang ditanyakan pragmatik, teman-teman bisa jawab. Ada yang ditanyakan morfologi, semantik dan lain-lain, teman-teman bisa langsung jawab karena sudah lengkap dibahas di sini ya, teman-teman. Ini masih ada tambahan. Definisi lain dari bahasa adalah sebagai sebuah sistem komunikasi yang membuat manusia dapat bekerja sama. Definisi ini menekankan fungsi sosial bahasa serta fakta bahwa manusia menggunakan untuk mengekspresikan dirinya sendiri dan untuk memanipulasi objek dalam lingkungannya. Teori tata bahasa fungsional menjelaskan struktur tata bahasa lewat fungsi komunikatifnya dan memahami struktur tata bahasa sebagai hasil dari suatu proses adaptif. Dalam proses adaptif ini, tata bahasa disesuaikan untuk melayani kebutuhan komunikatif penggunanya. Pandangan terhadap bahasa ini berhubungan dengan kajian bahasa dalam kerangka pragmatis, kognitif, dan kerangka interaktif, serta dalam sosial linguistik dan linguistik antropologi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kalau ada yang keliru di jawaban saya, teman-teman jangan sungkan ya. Saya juga bukan ahli PAUD ya. Saya hanya menyediakan wadah teman-teman untuk sharing di sini. Kita sharing di sini intinya ya, teman-teman. Ada nanti yang komen dengan memberikan alasan, alhamdulillah ya, terima kasih. Oke. Semantik sebagai salah satu komponen bahasa adalah A. Susunan kata, organisasi kalimat, dan elemen lain suatu kalimat. B. Suatu pengertian yang mengacu pada susunan internal yang terdapat dalam sebuah kata. C. Suatu sistem aturan yang mengatur suatu pengertian atau visi dari suatu kata atau kombinasi beberapa kata. D. Berkaitan dengan kaidah yang membentuk struktur, distribusi, dan urutan ujaran dan susunan suku kata. Nah, kira-kira yang mana jawabannya, teman-teman? Semantik sebagai salah satu komponen bahasa adalah Oke, kita lihat jawabannya. Menurut JWM Verhaar 1981 halaman 9 mengemukakan bahwa semantik atau dalam bahasa Inggris dia semantics berarti teori makna atau teori arti. Ya, ini cabang sistematik bahasa yang menyelidiki makna atau arti. Menurut Lehrer 1974, jadi saya tidak hanya memberikan satu saja ya. Ini halaman pertama ya, semantik adalah studi tentang makna. Bagi Lehrer, semantik merupakan bidang kajian yang sangat luas
karena turut menyinggung aspek-aspek struktur dan fungsi bahasa sehingga dapat dihubungkan dengan psikologi, filsafat, dan antropologi. Ini sedangkan menurut Bartel dalam Bauweg ya, nggak tahu gimana bacanya. 1979 halaman 195, semantik mengasumsikan bahwa bahasa terdiri dari struktur yang menampakkan makna apabila dihubungkan dengan objek dalam pengalaman dunia manusia. Menurut Dr. Mansur Pateda, semantik adalah subdisiplin linguistik yang membicarakan makna. Menurut Abdul Khair, semantik adalah ilmu tentang makna atau tentang arti, yaitu salah satu dari 3 tataran analisis bahasa atau fonologi, gramatikal, dan semantik. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C ya. Suatu sistem aturan yang mengatur suatu pengertian atau visi dari suatu kata atau kombinasi beberapa kata. Ini hampir dari semua pendapat ahli itu mengarah ke opsi C ya teman-teman. Oke, semoga masih semangat. Saya harap yang belajar dari sekarang itu lulus ya harusnya, daripada yang menunggu disuapin atau menunggu keajaiban ya. Doa itu harus dibarengi usaha teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ya teman-teman, biar saya makin semangat. Pelajari juga soal pretest pedagogi di channel ini. Ada banyak sekali yang sudah saya buat, termasuk tryout ya. Di situ ada pedagogi dan soal sosial kepribadian guru. Yang tidak termasuk dalam prinsip-prinsip DAP atau Developmentally Appropriate Practice yang diterapkan sebagai acuan bagi pembelajaran anak usia dini agar sesuai dengan tahap perkembangan anak adalah A. Membuat lingkungan yang saling asuh. B. Pembelajaran untuk membantu perkembangan dan belajar anak. C. Menyusun kurikulum yang sesuai. D. Memacu perkembangan anak dengan memberikan pelajaran baca dan menulis. Nah, kira-kira yang mana yang tidak termasuk dalam prinsip Developmentally Appropriate Practice atau biasa disingkat dengan DAP yang diterapkan sebagai acuan bagi pembelajaran anak usia dini agar sesuai dengan tahap perkembangan anak? Yang tidak termasuk ya teman-teman, ya jangan sampai terkecoh. Oke, kita lihat jawabannya. Ini ada pembahasan dulu ya, baru jawaban. Kita lihat dulu. Implementasi dalam menyusun program pendidikan yang berbasis tahap perkembangan cipta lingkungan yang penuh perhatian, saling peduli, terbuka, dan nyaman untuk belajar. Tumbuhkan hubungan yang positif dan konsisten dengan anak-anak lain dan orang dewasa dalam jumlah yang terbatas. Ciptakan kebiasaan saling menghargai dalam ruang kelas sehingga anak juga belajar untuk menghormati dan memahami perbedaan-perbedaan yang ada dan mampu menghargai kelebihan-kelebihan setiap orang. Jadi di sini kita diminta menciptakan lingkungan yang penuh perhatian ya, saling peduli, terbuka, dan nyaman untuk belajar. Selanjutnya, gunakan metode mengajar yang tepat. Nah, kita juga diminta menggunakan metode mengajar yang tepat. Anak adalah pembelajar yang aktif. Mereka senang mencari pengalaman sendiri dengan menjelajah dan melakukan eksperimen coba-coba serta berinteraksi dengan teman-temannya. Meskipun demikian, mereka tetap membutuhkan bimbingan dan arahan dari orang dewasa. Tugas Anda adalah untuk menyeimbangkan kapan anak belajar dengan inisiatif sendiri dan kapan belajar dengan bantuan dari orang dewasa. Selanjutnya adalah susunan kurikulum yang tepat. Nah, ini juga susunan kurikulum yang meliputi semua aspek perkembangan anak, yaitu fisik, emosi, sosial, bahasa, seni, dan kognitif. Selanjutnya, buatlah evaluasi atau proses dan hasil belajar anak. Evaluasi yang meliputi apa yang bisa dilakukan anak secara mandiri dan apa yang dapat dikerjakannya dengan bantuan anak atau orang dewasa lain. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D ya.
Memacu perkembangan anak dengan memberikan pelajaran baca dan tulis. Itulah yang salah satu yang tidak termasuk dalam prinsip-prinsip DAP atau Developmentally Appropriate Practice. Jadi ini ya yang tidak termasuk ya. Memacu perkembangan anak untuk memberikan pelajaran baca dan menulis. Kalau ini sudah sesuai, kemudian sudah sesuai ya. Ada 4 ya. Jadi ini diulang-ulang, dipahami baik-baik ya teman-teman. Biar nanti kalau soalnya berubah, teman-teman tetap bisa ngejawab seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Teori yang menyatakan bahwa semua anak dilahirkan dengan memiliki kemampuan untuk menggunakan bahasa adalah A. Sosiokultural, B. Genetik, C. Behavioristik, D. Konstruktivistik. Nah, kira-kira yang mana teori yang menyatakan bahwa semua anak dilahirkan dengan memiliki kemampuan untuk menggunakan bahasa? Oke, jadi kita lihat pembahasannya. Teori nativisme ya. Di sini ada beberapa teori ya. Kita lihat teori nativisme. Menurut teori nativisme terdapat keterkaitan antara faktor biologis dan perkembangan bahasa pada saat lahir. Anak telah memiliki seperangkat kemampuan berbahasa yang disebut tata bahasa umum atau universal grammar ya. Teori ini menjelaskan bahwa tidak terdapat keterkaitan antara kemampuan intelijensi dan pengalaman pribadi anak. Meskipun pengetahuan yang ada di dalam diri anak tidak mendapatkan banyak rangsangan, anak akan tetap dapat mempelajarinya. Kemudian ada teori behavioristik selanjutnya. Teori behavioristik lebih mengedepankan peran perlakuan lingkungan setelah anak dilahirkan. Ketika dilahirkan, anak tidak memiliki kemampuan apapun. Belajar bahasa harus dengan pengkondisian lingkungan, proses imitasi, dan diberikan penguatan. Selanjutnya ada teori konstruktivisme. Berbeda dengan kedua teori sebelumnya, teori konstruktivisme memandang bahwa ketika anak mempelajari bahasa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi, diantaranya peran aktif anak terhadap lingkungan, cara anak memproses suatu informasi, dan menyimpulkan struktur bahasa melalui proses interaksi dengan orang lain. Maka pengetahuan, nilai, dan sikap anak akan berkembang. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B ya. Dia termasuk teori genetik ya teman-teman. Ini sama dengan teori nativisme, yaitu faktor biologis ya pada saat anak itu lahir ya. Jadi sama dengan teori genetik. Jangan sampai teman-teman nanti diganti lagi dengan di sini nativisme, teman-teman bingung lagi ya. Jadi jangan seperti itu. Oke, dibaca-baca lagi, di pause ya kalau kurang paham, atau diulang-ulang videonya kalau perlu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Yang tidak termasuk kreativitas adalah kemampuan. Yang tidak termasuk kreativitas adalah A. Kemampuan seseorang untuk menghasilkan komposisi, produk atau gagasan apa saja yang pada dasarnya baru dan sebelumnya tidak dikenal pembuatannya. B. Dapat berupa kegiatan imajinatif sintesis pemikiran yang hasilnya bukan hanya perangkuman. C. Cara berpikir yang bersifat logis atau rasional, analitis, konvergen, teratur dan linear. D. Cara berpikir yang bersifat divergen, intuitif, holistik, multidimensional, dan human. Coba teman-teman jawab dulu ya. Saya kasih waktu sekitar 10 detik sambil saya ngecas laptop saya.
Oke, saya yakin teman-teman sudah jawab ya. Kita lihat. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D ya. Cara berpikir bersifat divergen, intuitif, holistik, multidimensional ya. Dan human. Nah, ini dia. Ya, ini ya. Yang tidak termasuk kreativitas. Tidak ya, ada kata tidak. Kita lihat Elizabeth B. Hurlock merujuk pada definisi Drevdahl dirumuskan bahwa kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan komposisi, produk atau gagasan apa saja yang pada dasarnya baru dan sebelumnya tidak dikenal membuatnya. Ia dapat berupa kegiatan imajinatif atau sintesis pemikiran yang hasilnya bukan hanya perangkuman. Ia mungkin mencakup pembentukan pola baru dan gabungan informasi yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya, dan pencangkokan hubungan lama ke situasi baru, dan mungkin mencakup pembentukan korelasi baru. Ia harus mempunyai maksud dan tujuan yang ditentukan, bukan fantasi semata. Jadi harus punya maksud ya. Walaupun merupakan hasil yang sempurna dan lengkap, ia mungkin dapat berbentuk produk seni, kesusastraan, produk ilmiah, atau mungkin bersifat prosedural atau metodologis ya teman-teman. Oke, kalau teman-teman kurang mengerti cara saya membaca dan sebagainya, silahkan teman-teman diamkan dulu ya, pause dulu penjelasan saya dan baca sendiri, siapa tahu lebih enak masuknya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Salah satu unsur kreativitas adalah A. Merupakan suatu cara berpikir tidak sinonim dengan kecerdasan yang mencakup kemampuan mental selain berpikir. B. Mempunyai maksud dan tujuan yang ditentukan, bukan fantasi semata. C. Ditandai oleh banyak atau lebih dari satu kemungkinan jawaban dalam menghadapi persoalan. D. Dapat berbentuk produk seni, kesusastraan, produk ilmiah, atau bersifat prosedural atau metodologis. Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman? Jawabannya salah satu unsur kreativitas. Yang manakah di sini? Salah satu unsur kreativitas. Oke, jadi jawaban yang tepat ada di opsi C. Ditandai oleh banyaknya atau lebih dari satu kemungkinan jawaban dalam menghadapi persoalan. Itulah salah satu unsur kreativitas ya. Kita lihat pembahasannya. Kreativitas terdiri dari dua unsur. Yang pertama, kefasihan yang ditunjukkan oleh kemampuan menghasilkan sejumlah besar gagasan pemecahan masalah secara lancar dan cepat. Selanjutnya yang kedua adalah keluasan yang pada umumnya mengacu pada kemampuan untuk menemukan gagasan yang berbeda-beda dan luar biasa untuk memecahkan suatu masalah. Itu menurut Hurlock tahun 2003 ya. Saya kira 2023. Maaf, ini agak sudah malam nih. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu saya share ya sebanyak-banyaknya. Yang tidak termasuk dalam karakteristik kepribadian kreatif adalah A. Mempunyai kekuatan energi fisik yang memungkinkan mereka bekerja berjam-jam dengan konsentrasi penuh, tetapi juga bisa tenang dan rileks bergantung pada situasinya. B. Mempunyai kemampuan untuk melihat bermacam-macam kemungkinan penyelesaian terhadap suatu masalah. C. Sangat bersemangat atau passionate bila menyangkut karya mereka, tetapi juga sangat objektif dalam penilaian karyanya. D. Keterbukaan dan sensitivitas sering membuatnya menderita jika mendapat banyak kritik dan serangan terhadap hasil jerih payahnya, namun di saat yang sama juga merasakan kegembiraan
yang luar biasa. Nah, teman-teman, kira-kira yang mana yang di sini yang tidak termasuk dalam karakteristik kepribadian kreatif ya? Kepribadian kreatif yang mana kira-kira? Apakah mempunyai kekuatan energi fisik ya yang memungkinkan bekerja berjam-jam dengan konsentrasi penuh, atau malah B, malah C, atau D? Oke, untuk yang ini saya minta bantuan teman-teman untuk menuliskan jawabannya ya, soal terakhir ini. Nanti di sana saya akan kasih komen apakah jawaban teman-teman benar atau malah keliru ya. Oke, saya tunggu komen teman-teman di kolom komentar. Insya Allah kita nanti akan lanjut kalau ada waktu ya teman-teman. Saya tidak janji, tapi karena banyak juga ada permintaan dari guru SD dan guru IPS juga, insya Allah saya akan semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan mereka juga ya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Terima kasih sudah menonton. Kalau teman-teman belum mengerti, harap diulang-ulang videonya sambil mengerjakan sesuatu, bisa diputar ya. Sambil mengerjakan sesuatu bisa diputar ya, didengar saja. Karena suara saya cukup nyaring ya, cukup besar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.